Halo teman-teman semua, selamat sore dan selamat datang di talk show Yakin True Love. Dalam setiap hubungan pasti ada naik dan turunnya. Namun kalau kayaknya udah turun selalu nih, pasti ada sesuatu yang salah yang terjadi. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama aku Teresa Tesalonika sebagai MC yang akan memandu acara pada sore hari ini. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya di hari ini? Baik. Oke, keren banget. Antusiasnya tuh luar biasa sampai berasa di aku di depan sini. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, aku mau nanya nih ke teman-teman di sini. Kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa sih? Kayak yang, oke, ada yang ngomong di sini. Kita mau ngomongin apa? Cinta. Oke, benar banget. Kita ngomongin cinta. Kalau dari sisi sebelah sini, kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa? Perasaan tak berbalas. Jadi ada cinta, ada perasaan tak berbalas. Oke teman-teman, tanpa nunggu lama-lama lagi, langsung aja kita sambut moderator kita hari ini, Kak Deborah Esterlita. Boleh dong nih tepuk tangannya dulu ya. Halo semuanya. Halo Kak Deborah, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak Eca, terima kasih. Kak Eca gimana kabarnya? Aku luar biasa baik juga. Oke Kak Deborah, hari ini kira-kira persiapannya apa nih? Waduh, persiapan aku hari ini udah yang pastinya udah siapin pertanyaan yang menarik banget buat narasumber kita nanti. Terus aku juga udah cari tahu nih narasumber kita tuh siapa aja. Oke, kalau gitu berarti udah pada semangat dan gak sabar lagi ya? Betul dong. Kalau gitu, mau langsung kita sambut aja nggak nih narasumber pertama kita? Dia nih seseorang yang udah melalui berbagai pengalaman dan hari ini mau sharing sama kita pengalaman-pengalamannya itu. Kalau gitu teman-teman, boleh dong nih tepuk tangan yang meriah buat Kak Laura Suwartati. Halo Kak Laura. Halo semuanya. Oke, kalau gitu langsung aku serahkan kepada moderator kita. Silakan Kak Deborah. Oke, terima kasih Kak Eca. Kak Laura boleh silahkan duduk. Nah, sebelum kita mulai ya teman-teman, kayaknya kita kenalan dulu nih sama Kak Laura. Jadi Kak Laura ini merupakan salah satu survivor ya teman-teman dari toxic relationship yang waktu itu sempat viral di media sosial, dan aku yakin teman-teman juga pasti pernah lihat ya di FYP, di TikToknya. Kak Laura sempat sharing gimana sih Kak Laura waktu itu keluar dari toxic relationship dengan tekadnya ya teman-teman. Dan aku mau tanya nih Kak Laura, apa kabar hari ini? Baik banget dong, Kak Deborah gimana? Apa Puji kabar? Tuhan, baik juga. Kak Laura, kan hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, sharing-sharing sama teman-teman semua di sini. Mau nanya gimana sih Kak Laura kemarin itu bisa keluar dari toxic relationship, dan gimana sih Kak Laura tuh jalaninnya gitu. Gak apa ya Kak, agak ngulik-ngulik sedikit luka-luka lama yang mungkin apakah masih ada gitu, apa gimana? Udah nggak ada sih, soalnya juga kan udah kayak udah lama banget gitu kan. Terus juga aku udah berdamai dengan masa lalu. Oh, berarti udah healing ya, udah move on ya. Udah ada. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kak, aku mulai tanya-tanya sedikit nih. Awal mula Kak Laura waktu itu kenalan sama mantan Kak Laura tuh gimana? Oke, jadi dulu tuh awalnya kita tuh ketemu di kita waktu satu nggak beda kelas gitu. Oh, oke. Nah terus pas kenaikan kelas gitu ada perpindahan kelas gitu, kita jadi satu kelas. Nah nggak tahu gimana ceritanya teman-teman tuh pada ngeledekin kita berdua gitu. Nah sampai diledekin terus sampai waktu itu perpisahan sekolah, dia memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta gitu. Oh, jadi Kak Laura awal mula kenalan dan mungkin tahu pacaran waktu itu pas masih di bangku SMP. SMP. Jadi waktu itu masih terima pacaran awal tuh masih dengan nggak enak gitu ya Kak? Iya, masih dengan perasaan yang labil mungkin ya. Oke, nah selanjutnya aku mau tanya nih, gimana tuh Kak Laura selama awal-awal pacaran? Apakah Kak Laura happy atau gimana? Ya awal-awal ya kayak anak-anak muda pada umumnya kali ya, happy. Terus juga dianya masih kelihatan baiknya gitu. Oh, terus kalau misalnya lo tuh Kak Laura berasa itu tuh udah nggak bener atau toxic tuh dari mana tuh Kak? Waktu itu aku merasa tuh awalnya kita udahan kan, soalnya yang kayak tadi aku ceritain di awal, aku terima dia karena aku belum mention. Kenapa? Aku tuh terima dia karena waktu itu dia nembak aku di depan banyak teman-teman aku sama guru aku. Nah jadi aku ada perasaan nggak enak gitu loh kalau misalnya aku kayak nggak mau deh gitu kan. Nah dari situ singkat cerita kan
kita pacaran tuh beberapa bulan, habis itu aku ngerasa kayak udahlah udahin aja gitu. Terus akhirnya aku udahin, tapi beberapa saat kemudian juga dia ngajakin aku balikan gitu. Nah pas aku sama dia bareng-bareng lagi, mulailah dari situ dia kayak nggak terima waktu itu aku putusin gitu. Oh, jadi waktu itu Kak Laura sempet terima karena suka juga ya, tapi semenjak perjalanan waktu Kak Laura jadi merasa kalau misalnya dia ini udah nggak tulus gitu ya Kak, apa gimana? Enggak sih, aku ngerasanya kayak hubungannya worth it gak sih buat dijalanin gitu kan. Cuma pas aku terima lagi tuh waktu dia ngajakin balikan itu, aku terima lagi karena kayak ayo udah deh jalanin aja gitu. Berarti pas diputusin waktu itu dia mulai mainin perasaan Kak Laura secara emosional gitu ya? Bisa dibilang gitu. Terus juga dia mulai kayak nyalahin aku karena kenapa diputusin gitu. Terus juga mulai main kata-kata kasar gitu. Oh, jadi dari situ mulai ada tingkah-tingkah toksiknya gitu ya Kak? Oh, itu Iya. contohnya kayak gimana tuh? Kalau dari omongan sih paling kata-kata kasar aja ya. Tapi kalau dari perilaku kayak melarang aku temenan sama lawan jenis, juga kekerasan fisik juga ada gitu. Terus Udah, itu aja. Oh, kalau misalnya selanjutnya aku mau tanya nih, poin dimana kalau orang ngerasa kalau misalnya wah kayaknya hubungan ini tuh udah parah banget gitu, udah kayak kok jadi kayak gini hubungannya gitu. nah jadi tuh nah singkat cerita tuh jadi waktu aku udah duduk di bangku SMA nih, itu kita tuh beda sekolah tadinya. Beda sekolah, terus aku pindah ke sekolahan dia karena dia nggak punya rasa percaya sama aku. Jadi aku tuh kayak dituduh terus kayak kamu ini ya, kamu itu ya, padahal nggak kayak gitu. Jadinya karena aku males, jadi yaudah pindah ke sana gitu biar nggak dituduh terus gitu kan. Nah terus pas udah pindah ke situ satu sekolah yang tadinya aku kira kayak hubungannya bakal lancar-lancar aja, dia malah tambah parah, malah yang kayak bener-bener ngekang aku banget, kayak semua yang aku lakuin tuh kayak salah gitu. Terus sampai suatu hari tuh aku ngerasa itu parah banget. Waktu itu kita berantem, terus aku kayak sorry ya kak, aku giniin tuh aku gitu doang. Terus awal dianya tuh aku didorong sampai aku jatuh, kepala aku kebentor di kursi. Wah, parah banget ya Kak. Jadi dari yang awalnya cuma di mentally abuse, kayak misalnya dikata-katain kayak dia nggak percaya segala macam, itu bikin kakak tertekan, terus pindah sekolah sampai ya. Iya. Terus sampai ujung-ujungnya dia mulai main tangan ya Kak, udah mulai physical ya, physical abuse. Nah, kalau misalnya boleh tahu nih Kak Laura waktu itu berapa lama sama dia? Aku sama dia tuh sekitar hampir 3 tahun. Wah, hampir 3 tahun, dan itu putus nyambung Kak? Putus nyambung karena sempet kayak sadar tapi balikan lagi, balikan lagi. Tapi kalau boleh tahu nih, gimana Kak Laura ngerasa sadar tapi balikan lagi, masih balikan lagi? Kenapa masih mau bolak-balik nyambung? Jadi waktu sempet sadar nih, itu pas dia ngajakin aku buat balik lagi tuh, dia ngomong kayak seolah-olah tuh dia cuma punya aku di hidupnya. Aduh, jadi kalau Laura jadi merasa ini ya, agak-agak terbebani juga ya, jadi nggak enak Iya, gitu ya. jadi kayak terus juga di situ kebetulan karena teman-teman aku udah pada jauh juga karena gak dibolehin temenan, jadinya aku ngerasa sendiri juga, jadi aku menyetujui aja. Oh gitu. Nah kalau misalnya aku boleh tahu nih, kan Kak Laura sempat bilang kalau Kak Laura sadar itu udah nggak baik hubungannya. Nah tanda-tandanya gimana sih Kak? Buat tanda-tandanya Hubungan kebetulan toksik aku nulis materi sih, boleh di Oh. next slide ya. Lagi. Nah ini dia tanda-tanda hubungan toksik yang mungkin pernah aku alamin, terus juga mungkin teman-teman sempat denger juga kali di luar sana. Jadi yang pertama itu tidak mendapatkan dukungan. Jadi contohnya tuh kayak kalau di hubungan aku dulu tuh aku mau kayak ikut suatu turnamen gitu, tapi turnamen olahraga, tapi kata dia gak usah lah banyak cowoknya, nanti malah diliatin gitu. Terus yang kedua tuh sulit menjadi diri sendiri. Jadi tuh dulu juga sempet aku waktu sama dia tuh aku sulit buat kayak kenal sama diri aku sendiri
karena udah nggak punya percaya diri lagi gitu. Terus yang ketiga, cemburu yang berlebihan. Jadi tuh bukan cuma dia doang yang punya rasa cemburu yang berlebihan, tapi aku juga ke dia punya rasa cemburu yang berlebihan. Terus juga yang keempat, perilaku yang suka mengatur. Itu dia yang tadi kayak aku bilang tadi, aku nggak dibolehin ikut turnamen itu. Terus juga kayak pakaian aku semuanya diatur, pokoknya semuanya pertemanan diatur gitu-gitu deh. Terus selanjutnya tuh selalu dikekang dan dicurigai. Kayak ini yang nomor 5 ini bersangkutan sama yang keempat, karena aku diatur karena dia suka curiga gitu sama aku, dia nggak percaya sama aku gitu. Terus juga yang keenam, sering berbohong. Jadi tuh kayak kalau misalnya dia nggak mau aku tahu tentang apa yang dia lakuin gitu, dia pasti berbohong gitu. Terus yang ketujuh, menerima kekerasan fisik kayak yang tadi aku ceritain gitu sih Kak. Oh, oke. Jadi emang tanda-tanda hubungan toksik tuh awalnya karena kakak tuh ngerasa kalau misalnya hubungannya tuh udah mulai bikin kakak tuh merasa nggak enak, udah berkali-kali behavior yang bikin kakak tuh gak happy gitu ya di hubungan tersebut. Dengan tadi ini guysnya ada 7 ya. Oh, terus gimana dari Kak Laura? Gimana akhirnya Kak Laura bisa keluar dari hubungan tersebut gitu? Aku sih sebenarnya berkali-kali pengen banget bukan keluar dari hubungan, keluar dari dunia ini gitu. Cuman itu dia yang aku sadari di akhirnya tuh, kalau yang diudahin tuh bukan hidup kita, tapi hubungannya yang diudahin. Karena kayak mungkin emang orang itu nggak jahat, cuman emang dia bukan orang yang tepat buat kita gitu. Oke, dia boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Wah, pasti Kak Laura juga memiliki kekuatan yang kuat ya untuk keluar gitu. Walaupun aku yakin pasti Kak Laura tuh menganggapnya susah gitu kan. Apalagi kalau misalnya berhadapan dengan orang yang manipulatif gitu ya Kak. Oke, dan dari mau tanya nih ke Kak Echa, mungkin gimana nih dari Kak Echa, apa ada yang relate dari hubungan-hubungan toksik yang dijelaskan sama Kak Laura ini? Oke Kak Deborah, kalau misalnya ngomongin tentang hubungan aku ya, gimana kalau kita lemparin ke penonton nih? Oh boleh. Teman-teman di sini, kalian ada yang relate gak sih sama tanda-tanda hubungan toksik nih yang udah dijelasin sama Kak Laura? Dari tadi aku lihat kayaknya ada yang senyum-senyum sama gini-giniin gitu ya Kak Deborah. Kayaknya ada yang berasa relate gitu. Kalau dari sebelah kanan sini nih, teman-teman ada yang ngerasa relate? Oke, mungkin selama ini hubungan teman-teman di sini pada sehat-sehat banget ya. Amin. Oke, kalau di sebelah kiri aku nih, oke ada yang merasa relate. Oke, ini boleh perkenalkan diri dulu kali ya. Oke, nama saya Dimas dari perhotelan. Tadi sebenarnya bukan saya yang lihat, tapi saya punya ada teman request ke saya tadi kebetulan karena dia ngefans sama Kak Laura gitu. Jadi dia ini sebenarnya mendapatkan KDRT dari pasangannya gitu ya. Nah, cuma dia malah suka gitu, maksudnya dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Nah, menurut Kak Laura itu termasuk toxic relationship atau enggak ya? Oke, jadi Kak siapa tadi namanya? Oh, James. Kak James di sini langsung bertanya kepada Kak Laura ya. Ini kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke. Nanti bakal dijawab di sesi Q&A kita. Oke, Kak James, terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengarkan pengalaman dari Kak Laura Swartati yang udah berbagi dengan kita ya. Di sini aku jujur langsung merasa takut gitu ya, jangan sampai ada di hubungan yang seperti itu. Iya nggak nih teman-teman? Amin. Amin. Oke teman-teman, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, aku bakal manggil narasumber kita yang kedua. Dia ini seseorang yang menjadi wadah bagi teman-teman online-nya untuk berbagi cerita. Dia seseorang yang mempunyai platform yang besar ya teman-teman di Instagram dan TikTok. Dan dia hari ini mau berbagi kepada kita apa aja sih tanda-tanda hubungan toxic relationship, dan mari kita langsung dengarkan saja penjelasannya. Kita sambut dengan meriah Kak Nikki Howie. Halo Kak Nikki. Halo, selamat siang. Siang. Ini Kak Nikki kenalan dulu sama Kak Laura. Oke, Kak Nikki, apa kabar hari ini? Baik dong. Baik. Nah, Kamu sendiri gimana? Aku sendiri juga baik juga. Nah, aku mau jelasin nih ke teman-teman, Kak Nikki itu siapa sih? Nah, Kak Nikki ini merupakan influencer ternama ya. Aku yakin teman-teman semua di sini pasti juga pernah lihat salah satu
platform Kaniki maupun dari media sosial Instagram ataupun TikTok, karena Kaniki ini senantiasa dapat reputasi jadi pendengar yang baik bagi teman-temannya di Instagram maupun di TikTok. Nah, kalau gitu aku mau langsung tanya aja nih ke Kaniki. Kan followers Kaniki banyak nih, 1,7 M ya di Instagram dan 3 miliar nih di TikTok, dan sering juga jadi tempat pendengar buat teman-teman yang ngalamin toxic relationship. Nah, itu awal mulanya gimana sih Kak bisa dapat followers sebanyak itu? Oke, jadi itu awal mulanya itu kan aku pertama kali bikin akun Instagram sama TikTok itu pas masih kuliah ya. Nah di situ aku lagi kuliah, namanya anak kuliah ngabur gitu. Aku coba bikin TikTok, aku coba bikin konten. Nah terus suatu hari temanku ada yang cerita nih, curhat ke aku. Nah tanpa basa-basi aku minta izin dong, boleh gak nih gue jadiin konten di sosial media gue. Terus kenapa, boleh. Nah mulai dari situ semakin lama semakin banyak. Nah, akhirnya followers gue makin banyak gitu. Oh, berarti awalnya itu Kaniki dapat dari teman-teman Kaniki sendiri ya, yang kalau misalnya kan awalnya pasti Instagram pribadi ya, jadi pasti masih teman-teman Kaniki yang cerita-cerita gitu ya. Iya benar. Tapi sekarang semakin lama makin banyak sih. Makin banyak orang-orang yang Kaniki sekarang anggap teman ya, jadi dapat teman curhat baru ya. Benar. Oke, nah kalau gitu aku mau tanya nih Kak, gimana sih dari pendapat Kaniki nih, dari teman-teman Kaniki yang udah pernah cerita ke platform Instagram ataupun TikTok, ada gak satu cerita yang menurut Kaniki nyantol gitu di Kakak? Oke. Kalau masalah cerita sih banyak banget ya followers aku cerita, tapi aku mungkin bakalan ceritain yang udah pernah aku jadiin konten. Boleh. Nah jadi followers aku ini dari dulu nggak pernah punya pasangan. Nah otomatis dia belum berpengalaman sama sekali ya kan. Dan dari situ pertama kalinya dia akhirnya bisa dapat pasangan. Nah awalnya pasti seneng banget dong, karena kan belum pernah punya pasangan, tiba-tiba punya gitu. Oke, tapi lama kelamaan hubungan tersebut hancur tuh. Nah aku bingung kan, kok bisa hancur kayak gitu. Terus aku coba tanya, emang kok bisa hancur gitu, kenapa? Terus ternyata semua itu karena permasalahan yang kecil banget. Nah, jadi menurut aku tuh dari situ udah kelihatan banget sebenarnya yang hal-hal seperti itu tuh harus dibicarakan dulu baik-baik, baru bisa semakin lancar ke depannya. Oh, jadi dari cerita-cerita yang Kak Niki dapat waktu rata-rata orang-orang yang gak bisa keluar karena dari toxic relationship karena awalnya cuman ada masalah-masalah kecil gitu ya, jadi besar gitu ya Kak? Iya benar. Oh, oke. Berarti waktu itu kalau Kak Niki responnya gitu gimana tuh waktu itu ke followers Kakak jawabinnya? Seperti yang aku udah jelasin tadi, responku mirip-mirip ya, aku bilang aja sebenarnya tuh kalau ada permasalahan lebih baik tuh diomongin aja terlebih dahulu, karena kan kunci dari suatu hubungan itu pasti komunikasi kan, dan yang gak kalah penting itu kompromi. Oke, bener banget ya teman-teman. Komunikasi dan kompromi itu sangat penting ya, karena kalau komunikasi aja tapi nggak berkompromi, mana bisa kita dapat solusinya. Oke, aku kalau gitu mau tanya ke Kak Niki. Kan tadi udah dengar nih dari samping mungkin cerita dari Kak Laura ya. Gimana tuh dari pendapat Kak Niki? Pasti banyak dong, kan biasa dengar cerita dari Instagram, ini live dari salah satu korban toxic relationship langsung gimana? Nah, karena materiku relate banget nih sama ceritanya Kak Laura ya. Oke, aku bakal langsung aja mungkin jelasin dari materiku. Nah, jadi trauma bonding. Apa sih trauma bonding? Nah, trauma bonding itu adalah hubungan toksik yang terjadi pada banyak orang di luar sana. Ketika seorang sering diperlakukan secara kurang baik oleh pasangannya, namun dia sudah merasa terikat dengan pasangannya dan tidak bisa lepas. Gitu. Kira-kira di sini penonton ada yang pernah nggak nih? Wah, ada ya teman-teman. Oh yang di sana ya? Oke. Terus gimana nih Kak? Jadi trauma bonding itu menurut Kak Niki ada hubungannya sama cerita Kak Laura gitu ya? Ada dong. Karena dari toxic relationship ada trauma bondingnya juga. Bener, apalagi kalau Laura dari ceritanya tadi susah banget lepas ya, sampai 3 tahun. Itu. Boleh di next teman. Nah, ini tuh siklus dari trauma bonding ya semuanya.
Yang pertama itu ada love bombing, dan love bombing itu seperti yang kalian tahu itu kayak istilahnya pas kalian pertama kali PDKT nih. Pas PDKT pasti pasangannya itu banyak banget nih effortnya. Baru ketemuan kasih makanan, ketemuan kasih bunga gitu. Gombalannya, wah I love you sayang. Baru kenal ya Kak? Iya. Semuanya. Benar. Tapi itu cuma bulan 1 bulan doang. Biasa namanya love bombing ya teman-teman. Nah, yang kedua itu trust and dependency. Oke. Di fase yang ini pasangannya itu mulai mempercayai satu sama lain, terus mulai bergantung juga. Jadi kayak istilahnya nggak bisa lepas lah gitu. Udah jadi. Karena di love bombing jadi dia percaya gitu ya Kak? Bener, dia udah nempel banget nih ceritanya. Nah, di sini mulai nih masuk ke agak toxic ya semuanya. Itu criticism. Oke. Nah, di fase yang ini pasangan kita itu mulai kelihatan nih sifat-sifat aslinya. Oh jadi karena love bombing di awal, karena cuma di awal aja, pas udah jadian mungkin berubah ya, berbeda. Iya, Jadi berbeda. jadi dikritik terus ya, berantem gitu ya Kak? Benar. Oh, oke. Iya. Jadi di sini pasangannya suka ngomenin pasangannya gitu. Mungkin kayak, ih kok kamu pakai baju gitu sih, jelek banget. Karena kita main kesini loh, gantilah bla 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 gitu. Padahal dia tuh nggak kayak gitu Iya, ya. padahal awalnya pakai Cantik banget. pakai baju biasa ya, bilang ih cantik banget kamu gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke manipulation and gaslighting. Nah, di sini udah mulai kelihatan banget nih teman-teman toksiknya. Pasangan kita kan, sorry salah ya. Maksudnya pasangannya mulai memanipulasi pasangannya gitu. Misal si cowok ngomong, lu tuh gak bisa hidup tanpa gua. Atau mungkin kayak yang tadi Kak Laura udah ceritain gitu. Nanti aku hidup tanpa kamu gimana? Bla 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 gitu contohnya. Nah, di sini kita masuk yang kelima, yaitu resignation and giving up. Di sini kita misalnya contohnya saya deh yang ngalamin trauma bonding. Di sini fase ini udah mulai ngikutin aja di flow-nya gitu. Udah mulai nyerah aja sama flow, ngikutin aja sama pasangannya. Dan yang terakhir itu loss of self and addicted to the cycle. Nah, di sini itu kita mulai kehilangan jati diri kita dan mulai gimana ya jelasinnya, saya jadi bingung. Mungkin udah kehilangan jati diri terus udah mau berulang-ulang berada di toxic relationship, gak bisa keluar gitu ya Kak, maksudnya? Benar, iya benar. Jadi lebih ke gimana ya? Ya dia jadi nempel terus lah pokoknya dengan hubungan-hubungan yang seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya aku mau tanya nih, berarti ini kalau misalnya ada loss of self and addicted to the cycle, berarti dia nanti balik lagi ya ke mungkin kayak trust and dependency, udah jadi dependent banget sama pasangannya gitu ya? Iya benar, yang awalnya jadi korbannya jadi pelakunya karena dia sudah pernah mengalami trauma ini. Kalau misalnya ada quotes hurt people mungkin kayak gitu kali ya Kak? Iya benar. Oke, jadi dari siklus trauma bonding ini emang awalnya tuh harus dilihat ya ciri-cirinya tuh seperti apa. Kayak kita tuh harus lihat dulu nih pasangan kita tuh baik atau enggak, konsisten atau enggak, terus effortnya tuh nggak boleh di awal aja ya Kak, karena itu bisa jadi love bombing terus nantinya ujung-ujungnya jadi trauma bonding ya kayak gitu. Oke, nah kalau misalnya selanjutnya gimana Kak? Oh iya, nih sekarang aku bakal jelasin nih perbedaannya dengan yang namanya true love ya. Boleh tolong di next? Ada. Nah, ini tuh ciri-ciri true love. Kira-kira apa sih ciri-cirinya? Nah, itu ada hubungan terjadi secara perlahan. Jadi nggak langsung gitu. Kayak love bombing kan tiba-tiba langsung aja itu jadian. Kalau misalnya buru-buru itu bukan cinta ya kan namanya? Iya, malah jadi Nafsu. iya benar. Nggak boleh ya? Benar nggak boleh ya teman-teman. Nah, yang kedua itu tidak mandang secara fisik dan menerima kekurangan. Bener nggak? Betul. Betul banget Aku kan? setuju banget. Masa true love ngeliat fisik kan nggak bener banget. Karena harusnya melengkapi ya. Bener, apalagi true love ngeliatin kekurangan dari pasangannya. Betul. Wah, kan ini romantis sekali ya. Makasih. Yang ketiga nih, ada hubungan yang stabil dan saling menghormati. Kalau hubungannya berantakan gitu kan, ini namanya bukan true love ya teman-teman, itu lebih ke
pertengkaran, bukan suatu hubungan. Nah, lalu ada komunikasi dan kompromi adalah kunci dari segala hal. Karena sekali lagi seperti yang aku jelaskan tadi, suatu hubungan itu kalau nggak ada komunikasi bakalan hancur ya teman-teman. Dan yang terakhir itu hubungan yang terasa indah dan berharga. Oke, jadi kalau misalnya true love ini berarti nggak mungkin ya ada roller coaster naik turun, terus perasaannya nggak mungkin bergejolak kayak capek banget gitu menjalaninya, betul ya Kak? Iya benar banget. Nah, oke, mungkin dari Kak Laura apa benar dari yang Kak Niki jelaskan, benar juga setuju? Setuju sih, apalagi tentang love bombing tadi di hubungan aku juga. Wah, Gitu. bom ya. Oke, berarti emang kalau misalnya hubungan yang sehat itu awalnya tuh pelan-pelan, terus tapi konsisten ya, nggak bikin rasa orang menggila gitu ya Kak? Benar banget. Oke, kalau itu aku mau tanya nih, mungkin ke Kak Echa, gimana nih Kak Echa? Menurut Kak Echa apa sama relate dengan ciri-ciri true love atau trauma bonding nih dari yang Kak Niki jelaskan? Oke, mungkin aku mau apresiasi dulu ya Kak Niki. Wah, oke. Jujur boleh. tadi pas Kak Niki ngejelasin, boleh nih tepuk tangannya nih. Oke, mantap teman-teman. Tadi pas Kak Niki ngejelasin, jujur aku langsung, wah, kayaknya aku pernah nih. Kayak aku relate nih, gitu ya. Gitu kayak orang. Apalagi sampai ke tahap criticism. Itu tuh aku yang, wah ini kayaknya hubungan masa lalu, wisata masa lalu, gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada juga nggak nih yang ngerasa relate nih sama penjelasan Kak Niki dari trauma bonding, terus ciri-ciri true love gitu ya. Mungkin love bombing kali ya Kak? Benar, mungkin kebanyakan dari kalian ini teman-teman pada pernah nggak sih ngerasain love bombing gitu? Pernah nggak nih? Mungkin baru sebulan 2 bulan PDKT kok dibom terus sampai cinta gitu ya? Tiba-tiba menghilang gitu. Sedih. Oke, kalau gitu kita udah dengerin pengalaman dari korban toxic relationship. Terus kita dengerin juga dari expertnya nih yang sering dengerin cerita-cerita dari teman-teman online-nya. Kalau gitu kayaknya nggak afdol kalau kita nggak dengerin penjelasan yang lebih reliable ya teman-teman. Kita bakal langsung panggil nih pembicara kita yang ketiga. Dia seorang psikolog hebat. Mari kita sambut dengan meriah Kak Hesley Nova. Oke, silakan Kak Deborah. Terima kasih Kak Echa. Halo Kak Hesley, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Kak Hesley. Nah teman-teman, jadi Kak Hesley ini merupakan psikolog muda hebat di Indonesia yang udah certified ya teman-teman, jadi psikolog klinis. Dan Kak Hesley ini tuh merupakan sudah berkarir kurang lebih selama 7 tahun. Boleh di next? Nah sebelumnya Kak Hesley aku mau tanya nih, gimana sih pendapat Kak Hesley dari kan tadi aku udah lihat Kak Hesley mungkin di situ udah menganalisa, udah duduk dia mendengarkan cerita dari Kak Laura nih yang tadi katanya mau ke psikolog juga mungkin ya Kak, tapi belum sempat gitu kali ya. Nah gimana tuh dari pendapat Kak Hesley cerita trauma bonding atau toxic relationship ini, boleh singgung sedikit mungkin? Oke, mungkin kalau aku ngeliat dari sisi cerita, maaf Kak Laura dulu ya, Kak Laura kan ya. Nah, kalau dilihat-lihat sebenarnya kasus atau cerita pengalaman toxic relationship-nya Laura ini tuh berkaitan banget sama materi yang ada di slide itu. Karena terlihat ada kekerasan verbal, kekerasan emosional dan juga fisik yang semua itu dirasakan gitu sama Kak Laura ini gitu sih. Oh jadi emang ada beberapa indikasi-indikasinya ya Kak untuk tadi aku udah sebut ya, emotional abuse, verbal abuse, physical abuse. Nah itu masuk juga ke toxic relationship, betul? Iya. Itu gimana tuh Kak kalau boleh? Nah, mungkin di sini aku bakal jelasin aja mengenai 3 kekerasan ini. Sebenarnya kekerasan dalam hubungan itu ada banyak selain yang 3 ada di slide ini. Cuman dari kasus-kasus yang aku temuin dari klien-klien aku, 3 ini nih yang paling menonjol banget apalagi dalam toxic relationship. Mungkin bakal aku langsung jelasin aja ya. Oke, boleh Kak. Nah, jadi untuk kekerasan verbal itu adalah kekerasan dalam sebuah hubungan yang dimana pelakunya ini fokus menyakiti seseorang melalui kata-kata. Jadi contohnya ketika misalnya teman-teman itu diejek atau teman-teman dihina atau kayak teman-teman tuh direndahkan menggunakan kata-kata, itu tuh teman-teman termasuk udah namanya kena kekerasan verbal. Terus kemudian yang selanjutnya tuh ada kekerasan emosional. Nah kalau kekerasan emosional ini tuh sebenarnya berkaitan gitu ya sama kekerasan verbal. Kenapa? Karena kalau kekerasan emosional pelakunya itu gimana ya, kayak
targetnya itu sisi emosional seseorang. Jadi misalnya kalau tadi kan verbal dihina. Nah kalau emosional ini teman-teman pas dihina di depan publik tentu malu dong, malu nggak? Nah makanya kalau kayak gitu tuh namanya teman-teman pelaku ini sudah melakukan yang namanya kekerasan emosional. Dan yang selanjutnya itu adalah kekerasan fisik. Nah untuk kekerasan fisik ini tentu aja teman-teman pasti udah tahu lah ya artinya apa. Cuman untuk kekerasan fisik ini sebenarnya bisa gitu ada bekasnya, kayak misalnya memar atau goresan, cuman bisa juga nggak ada, sayangnya begitu sih kalau untuk kekerasan fisik. Oh, oke, berarti dari jenis kekerasan dalam hubungan ini ada banyak, tapi cuma 3 ini yang paling major yang sering dialami gitu ya, Mbak? Betul. Nah, kan ini kekerasan fisik pasti mungkin yang kalau orang sudah pernah alami juga itu kayak bisa dijedotin dan itu bebekas gitu ya, Kak? Nah, itu nantinya kalau misalnya ada dilakukan misalnya tadi yang Kak Laura juga alami verbal dan emosional itu berarti efeknya dampaknya itu di kemudian hari gitu ya, Kak? Iya, dan sebenarnya tuh sayang banget faktanya tuh sebenarnya kadang banyak orang yang nggak sadar kalau mereka tuh sedang dilecehkan gitu atau karena kekerasan. Apa itu karena emosional dan verbal abuse itu nggak kelihatan gitu ya? Nah, kalau dari alasannya sendiri tuh sebenarnya ada beberapa. Cuman yang pertama itu tuh bisa jadi mereka nggak sadar karena kadang mereka tuh sudah di rumah atau dengan lingkungan orang-orang sekitar udah biasa gitu diperlakukan kasar gitu. Jadi makanya mereka menganggap perlakuan kasar yang mereka terima dari pasangan mereka itu mungkin bentuk kasih sayang atau emang aku maklum aja deh karena aku udah biasa digituin. Cuman di sini aku pengen ngasih tahu sih ke teman-teman apa sih tanda-tandanya dari kalau teman-teman tuh udah dilecehin gitu. Wah, boleh. Mungkin aku mau tanya, tapi ini berarti dari sisi yang Kak Hesley yang ngasihin dari sisi pasangan yang toksik ya? Iya, pasangan yang manipulatif gitu. Oke, boleh. Boleh di next. Nah, ini tuh adalah tanda-tanda teman-teman kalau mengalami kekerasan dalam hubungan. Di sini yang aku rangkum cuma beberapa, cuman aku yakin ini tuh sering banget terjadi. Nah, kalau yang pertama itu ketika teman-teman merasa tidak aman. Tidak aman itu maksudnya adalah ketika pacaran atau hubungan itu tuh harusnya diselimuti dengan rasa nyaman, aman, dan bahagia. Cuman kalau teman-teman tuh setiap misalnya ketemu pasangan takut gitu atau kayak pokoknya nggak nyaman deh, pengen jauh-jauh aja. Itu tuh namanya teman-teman tuh mungkin sudah ada indikasi pernah diperlakukan mengenai kekerasan gitu. Nah kemudian selanjutnya kalau teman-teman itu udah mulai kehilangan keberanian dan rasa percaya diri, itu juga menjadi salah satu indikasi kalau teman-teman tuh sedang dilecehkan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang dilecehkan itu seperti tadi yang aku bilang takut dan juga mereka tuh jadi kayak rendah diri dan merasa mereka itu nggak penting gitu. Makanya itu bisa menjadi tanda-tanda kekerasan. Kemudian lingkup sosialisasi Anda terbatas. Maksudnya itu adalah ini tuh sering banget ya aku temukan di kasus yang pasangannya posesif. Contohnya gimana tuh, Kak? Kalau pasangan posesif nih biasanya ngelarang-larang, terus perintah-perintah gitu. Dan kadang yang sering aku temuin itu kalau misalnya pasangannya ini ngelarang pasangannya buat kumpul-kumpul bareng teman yang lawan jenis, biasanya gitu sih. Dan itu menyebabkan kalian itu lingkup sosialisasinya terbatas dan mengalami kekerasan gitu. Dan mungkin yang poin terakhir nih, kalau teman-teman itu selalu merasa bersalah akan segala hal yang terjadi dalam hubungan dan malah menyalahkan diri sendiri, itu juga termasuk tanda-tanda teman-teman itu mengalami kekerasan. Waduh, ini berarti yang poin terakhir kalau misalnya kita ngapain sedikit aja itu pasti langsung tertekan gitu ya, Kak? Iya, kalau kayak biasanya tuh selalu menyalahkan diri sendiri sih kebiasaannya ya. Kalau poin terakhir ini. Wah, dari penjelasan Kak Hesley tadi aku sampai baru sadar loh. Emang sih kalau hebat ini udah hebat ini ya, boleh tepuk tangan ya teman-teman. Aku langsung sadar, kayak selama ini aku juga sempat denial ya sama hubungan masa lalu aku. Kalau aku tuh sempat ada di dalam toxic relationship pas aku sering ngerasa bersalah gitu sama apa yang aku lakukan, padahal itu gak salah gitu ya, Kak, maksudnya. Nah iya, dan mungkin aja nih Kak Deborah itu tuh pernah mengalami yang namanya pengalaman termanipulasi oleh orang yang manipulatif. Waduh, wah mungkin kayak kalau misalnya kita wanita-wanita atau laki-laki itu kalau udah ditutupi dengan cinta mungkin nggak sadar kali ya, Kak. Nah itu gimana sih cara kita tahu kalau misalnya kita tuh lagi dimanipulasi gitu sama pasangan kita yang kayaknya kita sayang, tapi ternyata dia tuh manipulasi kita, itu gimana tuh, Kak? Nah sebenarnya sih ada tanda-tandanya sih, mungkin boleh Oke. next slide dulu. Nah
Ini tuh adalah 3 tanda utama untuk mengidentifikasi pasangan kalian tuh manipulatif gak sih? Nah, yang pertama itu adalah mereka suka memberikan silent treatment. Nah, silent treatment itu adalah suatu sikap di mana misalnya lagi ada masalah, pasangan kalian itu malah mengabaikan pesan-pesan kalian atau bahkan sengaja menghilang untuk membuat kalian merasa bersalah gitu ya. Itu untuk silent treatment. Kemudian untuk yang kedua itu melakukan guilt tripping. Nah, guilt tripping ini adalah suatu cara untuk membuat orang merasa bersalah atas kesalahan yang bukan itu tuh kesalahan dia gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada masalah, misalnya dia salah, tapi dia nyalahin teman-teman dan teman-teman tuh karena nggak tahu dia itu manipulatif, makanya teman-teman itu kena guilt tripping. Dan untuk yang terakhir tuh adalah mereka suka memutarbalikkan ucapan. Nah, untuk yang ini tuh biasanya sih orang nggak terlalu sadar karena mereka tuh ada di bawah kontrol gitu loh, kontrol orang manipulatif. Nah, jadi kayak maksudnya memutarbalikkan ucapan tuh misalnya pas berantem si cowoknya nih misalnya kayak, ih dulu kan kamu pernah ngomong ke aku bla bla bla, dan si cewek itu sebenarnya nggak merasa gitu dia pernah ngomong kayak gitu, cuman karena si cowoknya ini lagi-lagi selalu neken, akhirnya ceweknya kembali merasa, oh ternyata aku pernah ngomong kayak gitu, dan lagi-lagi dia menyalahkan diri sendiri. Waduh, sedih banget ya kalau harus berada di hubungan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya aku boleh rangkum sedikit, berarti guilt tripping tadi itu mirip gak sih Kak sama ceritanya Kak Laura yang waktu itu kayaknya dia mau putus ya Kak, tapi malah dibilang nanti siapa atau gimana tuh Kak? Kita tadi Kak Laura sempat cerita. Iya, waktu mau putus pasti dia kayak ngomong nanti yang nemenin aku siapa gitu. Oh, jadi ini merupakan bentuk guilt tripping juga gimana? Iya, guilt tripping, dan itu pasangannya sih benar-benar manipulatif ya kalau saya dengar. Oke, nah kalau misalnya nih Kak, kita udah ada di misalnya berdampingan dengan pasangan yang seperti itu, gimana sih kita cara menghadapi pasangan yang manipulatif? Ya sebenarnya kuncinya tuh sih ada di next slide. Oh, Next slide. oke. Nah, berikut ini adalah sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Kak Deborah tadi ya, gimana cara menghadapi pasangan manipulatif. Yang pertama itu teman-teman harus bangun kepercayaan diri agar tidak mudah goyah. Maksudnya di sini adalah teman-teman tuh harus lebih mengenali diri sendiri dan kayak menentukan batasan-batasan yang teman-teman inginkan dalam sebuah hubungan agar si pasangan teman-teman ini tuh nggak menganggap kalian sebelah mata gitu ya. Nah, terus yang kedua tuh teman-teman harus berani bertindak tegas. No means no. Itu artinya tidak. Teman-teman tuh gak bakal kayak kalau dibujuk jadi bilang iya gitu dan sebagainya. Dan ini tuh benar-benar harus teman-teman terapkan karena ini tuh adalah bentuk ibaratnya pertahanan diri agar teman-teman tuh nggak injak-injak gitu ya sama pasangannya. Dan yang terakhir itu adalah kalau misalnya nih semua usaha udah teman-teman lakukan, udah mencoba untuk saling evaluasi diri atau introspeksi diri, tapi si pasangan ini tuh tetap membuat teman-teman sedih atau membuat teman-teman nggak nyaman, inilah jangan takut untuk meninggalkan pasanganmu karena gimana ya, ibaratnya tuh sebuah hubungan seperti yang saya udah bilang tadi harus diselimuti dengan kebahagiaan, keamanan, kenyamanan. Kalau teman-teman kalau selama ini yang teman-teman rasakan itu cuma kesedihan, ketakutan, kemarahan, itu namanya udah toksik banget kan relationship-nya. Berarti bersyukur banget ya kayak sih kalau menemukan pasangannya yang kasih kebahagiaan terus, yang bisa senyum terus. Nah, mungkin balik ke materi Kaniki tadi yang kalau misalnya kayak bilang harus bangun kepercayaan diri, terus harus berani bertindak tegas. Terus berarti kalau misalnya kita berani bertindak tegas itu kita harus hubungannya harus pelan-pelan dulu gitu ya, nggak boleh terburu-buru tergesa-gesa gitu ya. Iya, karena semua dalam hubungan tuh ada prosesnya. Wah, betul. Nah, berarti kalau misalnya nih dari poin pertama bangun kepercayaan diri, berarti emang sebelum kita mau memulai suatu hubungan kita harus selesai dulu ya Kak dengan masa lalu kita, apalagi dengan luka-luka yang mungkin kita anggap sepele tapi bisa jadi itu merupakan masalah gitu ke depannya. Gimana Kak? Gini ya untuk teman-teman semua, kayak kalau misalnya teman-teman tuh pernah terjebak di dalam toxic relationship terus ingin memulai hubungan baru, kunci yang pertama untuk memulai hubungan baru adalah self love. Karena tanpa self love gak mungkin kayak hubungan yang selanjutnya tuh bakal berjalan sehat, lancar. Malah mungkin aja ada bibit-bibit teman-teman tuh bisa kembali lagi ke toxic relationship.
Oke, mungkin balik ke trauma bonding ya, terus jadi bukan jadi korban tapi malah jadi pelaku gitu ya. Betul, sesuai dari Kak Mika yang bilang. Oke, iya benar sekali. Nah kalau misalnya aku mau tanya ke Kak Laura, gimana tuh Kak? Apa relate gak dengan materi yang dijelaskan sama Kak Esli pas Kak Laura tuh mau keluar dari toxic relationship gitu? Menurut aku relate banget sih, apalagi yang soal self love itu. Self love itu penting banget sih buat kita lebih jauh, lebih mengenal diri kita sendiri. Soalnya waktu itu aku ngerasain kayak aku bener-bener nggak kenal sama diri aku sendiri gitu. Jadi penting banget sih aku. Oke, wah, oke, gimana kalau misalnya mungkin dari Kak Niki ada cara-cara gak untuk mengetahui atau ada sepatah dua kata buat ngasih tahu ke teman-teman semua di sini mungkin gimana sih biar kita bisa keluar gitu dari toxic relationship? Kalau untuk keluar dari toxic relationship sekali lagi mungkin dari komunikasi ya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan jelas gitu ya Kak. Oke, kalau gitu, nah aku mau kembalikan mau tanya nih ke MC cantik kita Kak Eca. Gimana nih Kak Eca dari cara menghadapi pasangan manipulatif dan cara-cara yang Kak Esli tadi sudah identifikasi itu, apakah ada yang relate sama Kak Eca? Oke, jadi lagi-lagi kita ngomongin relate apa enggak nih? Betul. Oke, kalau mungkin tadi udah dijelasin sama psikolog cantik kita ini ya, gimana sih tanda-tanda orang-orang manipulatif dan gimana menghadapinya ya? Betul. Oke, jadi mungkin kalau misalnya aku mau relate ke materi dari psikolog kita, mungkin jadi apa ya? Jadi dapat banyak insight gitu ya Kak Deborah. Jadi ini bisa jadi jaga-jaga juga buat hubungan aku ke depannya gitu teman-teman. Pada setuju nggak sih teman-teman di sini? Kira-kira penjelasan dari Kak Hesli tadi teman-teman bisa apa nih, bisa terapin gitu ke hubungan kalian? Nah teman-teman, kalau gitu aku tadi udah ngeliat sih teman-teman di sini pada fokus banget ngikutin talk show kita hari ini. Betul. Kita akan langsung masuk ke sesi Q&A aja nih teman-teman. Tadi teman kita dari sini ada Kak James, tadi udah bertanya, boleh banget Kak James, boleh perkenalkan diri lagi, kemudian tujukan pertanyaannya kemana nih, ke pembicara kita yang mana, dan langsung dijelaskan pertanyaannya apa. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, mungkin aku kenalin diri lagi. Aku James dari Universitas Multimedia Nusantara di Prodi Perhotelan angkatan 2016. Jadi aku mau nanya, sebenarnya lebih tepatnya kalau gitu ke Kak Niki sih. Jadi sebenarnya bukan aku yang lihat gitu ya. Aku dapat salam dari teman aku gitu kan. Jadi teman aku ngalamin gitu. Aku mau nanya gini. Jadi teman aku ini sering mungkin melakukan seperti kekerasan gitu dalam hubungannya. Cuma si pasangannya ini, maksudnya dia kayak standar oke aja gitu, maksudnya malah ngerasa kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin ya nggak tahu, saya juga nggak tahu apakah love language-nya physical attack apa gimana kan nggak tahu juga gitu. Tapi mau nanya aja, maksudnya itu termasuk ke toxic relationship atau enggak, karena mungkin aja bisa aja kayak dua pihak ini setuju gitu loh diperlakukan secara seperti itu. Kalau menurut aku ya, mungkin tadi ada yang udah jelasin, mungkin itu dari hubungan dia dari dulu mungkin udah pernah dikasarin, jadi dia udah ngerasa nyaman dengan tindakan kasar yang seperti itu, mungkin seperti itu sih. Tapi kalau hubungan toksik atau enggak, menurutku itu tetap toksiknya. Jadi emang secara walaupun dua pihak itu setuju tetap toksik gitu ya Pak? Iya benar. Oke, thank you Pak. Oke, terima kasih Kak James atas pertanyaannya dan Kak Niki atas jawabannya ya. Oke teman-teman, kita masih membuka sesi Q&A buat 2 pertanyaan lagi. Boleh banget teman-teman di sini yang ingin bertanya, boleh langsung acungkan tangannya. Oke. Gimana nih teman-teman dari sisi kiri aku, kayaknya ada nih yang pengen bertanya. Oke, di sini ada kakak yang pakai baju hitam, mungkin mau bertanya. Oke. Halo. Oke. Perkenalkan, nama aku Anton dari DKV 2023. Nah, jadi pertanyaannya kan, aku sebenarnya dapat pesan sih dari temanku. Dulu dia pernah kayak kejar seseorang gitu, tapi dapat perlakuan yang tidak mengenakan. Nah, apakah itu termasuk toxic relationship? Oke, jadi mungkin aku jelasin lagi ya pertanyaan Kak Anton. Oh maaf Kak Anton, ini pertanyaannya mau ditujukan ke siapa nih?
buat ke influencer kali ya. Kak Diki. Oke, baik, untuk Kak Niki lagi ya. Jadi pertanyaannya kalau aku boleh ulangi lagi, jadi temannya Kak Anton ini ada yang ceritanya lagi PDKT gitu ya Kak Anton, terus mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Nah, itu tuh termasuk toxic relationship atau gimana nih Kak Niki? Mungkin boleh dijelaskan lagi. Oke, kalau yang kayak gitu mungkin belum. Iya, mungkin aja dia ngasih perlakuan seperti itu biar yang lagi PDKT itu nggak punya harapan lebih. Oke, baik, terima kasih Kak Anton atas pertanyaannya. Semoga udah terjawab. Oke, dan terima kasih Kak Niki atas jawabannya. Nah teman-teman, kita juga mendapatkan pertanyaan nih dari teman-teman online kita yang lagi mengikuti streaming kita pada hari ini. Nah, pertanyaannya ini untuk psikolog muda kita Kak Haslinova. Nah, Kak Haslinova, selamat sore. Pertanyaannya itu, gimana sih Kak Haslinova ciri-ciri orang yang melakukan guilt tripping? Karena tadi Kak Hasli sempat mention ya gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya buat teman-teman online. Nah, jadi untuk tadi ciri-ciri orang guilt tripping. Benar. Nah, kalau orang guilt tripping tuh sebenarnya ada kata-katanya dulu. Mungkin udah teman-teman sering dengar di sinetron. Kalau kamu sayang aku, harusnya kamu nurut sama aku. Nah, itu tuh udah termasuk namanya guilt tripping sih ya. Kalau contohnya sih yang paling simpel kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Hasli atas pertanyaannya. Semoga teman online kita yang pada ngikutin hari ini itu terjawab ya. Oke teman-teman, aku masih buka satu pertanyaan terakhir buat teman-teman di sini. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung angkat tangannya nih. Oke, ada di sebelah sisi kiri nih. Boleh langsung perkenalkan diri dan mau ditujukan kemana pertanyaannya? Halo, selamat sore untuk kawan di depan. Perkenalkan, nama aku Shirley dari DKV. Jadi aku mau tanya ke Kak Laura. Jadi gimana sih pas kayak perasaannya pas udah bisa lepas dari si toxic relationship gitu kan, kayak kalau melepaskan itu agak sulit ya, kayak bakal ada yang berubah gitu dari kehidupan kelanjutannya gitu. Terus itu gimana cara untuk beradaptasi dari itu semua? Makasih. Oke, terima kasih Kak Shirley. Jadi mungkin aku jelaskan lagi pertanyaan dari Kak Shirley. Mungkin kalau misalnya seseorang itu udah terjebak di toxic relationship itu udah cukup lama ya Kak. Gimana sih cara buat keluar dari situ? Pasti ada yang beda gitu kan. Boleh langsung dijawab Kak Laura. Oke, jadi waktu aku mencoba buat keluar dari hubungan itu tuh tadinya kan aku bener-bener kayak nggak bisa gitu kan. Cuman waktu itu tuh aku ketemu sama temen aku yang kebetulan dia pernah ada di hubungan itu juga. Nah, semenjak aku kenal sama dia, aku tuh mulai yakin gitu kalau aku bisa keluar dari situ. Tapi setelah aku keluar dari hubungan itu juga, aku benar-benar nggak totally keluar karena pas aku mencoba buat deket sama orang-orang lain lagi, mencoba buat bersosialisasi lagi, itu dia masih yang kayak tetap menghantui kali ya bahasanya. Menghantui hidup aku gitu, tapi aku cuekin terus, tapi perlahan-lahan dia mulai capek, jadinya kayak udah bener-bener lepas, terus udah sih seneng banget gitu. Oke, terima kasih Kak Laura atas jawabannya. Mungkin kalau aku simpulkan lagi ya Kak, mungkin di sekeliling kita itu harus ada support system yang baik ya nggak sih Kak? Karena tanpa orang-orang di sekeliling kita tuh kayaknya susah banget. Bener nggak Kak Laura? Bener banget. Oke teman-teman, tadi udah pertanyaan terakhir kita, tapi dari sebelah sana tuh ada yang request mau bertanya lagi. Kayaknya antusias penonton di sini tuh benar-benar tinggi banget ya teman-teman. Boleh dong kita tepuk tangannya. Oke, boleh silakan Kak perkenalkan namanya, mau ditujukan kemana dan langsung pertanyaannya. Oke, boleh perkenalkan namanya dulu Kak. Namanya Yoska. Oke. Masih 2019. Pengen nanya nih ke Kak Laura, kan sekarang udah punya hubungan baru nih, kan? Terus saya ngeliat caranya supaya hubungan baru ini jadi nggak toksik aja tuh gimana? Nah, kira buat menjaganya gimana? Terus ya. Oke, terima kasih Kak Yoska. Jadi pertanyaan buat Kak Laura, gimana dalam hubungan barunya ini, gimana caranya supaya jangan sampai jatuh ke toxic relationship? Oke, boleh silakan Kak Laura dijawab. Oke, aku jawab ya, pertanyaannya bagus banget nih, mungkin buat temen-temen yang punya temen atau punya cerita kayak aku juga dan mau mencoba memulai hubungan baru.
mungkin abis keluar dari hubungan itu tuh kalian harus benar-benar berdamai sama diri kalian, harus benar-benar kayak pastiin diri kalian tuh udah baik-baik aja. Terus kalian koreksi salahnya tuh di mana, karena di setiap hubungan toksik itu nggak mungkin satu orang doang yang salah, pasti dua-duanya juga salah, entah dari si ceweknya atau si cowoknya gitu. Aku juga nggak totally pure di sini menjadi korban toksik, karena di setiap hubungan toksik itu pasti dua-duanya yang toksik gitu. Gitu sih menurut aku, harus koreksi, terus juga jangan bawa kesalahan yang sama di hubungan yang baru gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Laura. Mungkin teman-teman di sini kita harus introspeksi diri dulu ya teman-teman. Mungkin dalam setiap hubungan itu pasti ada naik turunnya, tapi teman-teman penting banget buat teman-teman buat refleksi lagi, hubungannya ini udah bener nggak sih, ada yang toksik nggak sih, dan kalau udah sampai ke tahap toksik, teman-teman jangan takut buat tinggalin. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara. Di sini aku mau apresiasi kepada 3 pembicara kita yang luar biasa. Ada Kak Laura Swartati, ada Kak Niki Howie, dan psikolog Hasli Nova. Oke teman-teman, untuk 3 pembicara kita dipersilakan untuk turun stage. Oke. Dan tidak lupa juga aku mau apresiasi kepada moderator kita yang keren banget, luar biasa hari ini. Kak Deborah Eslita, boleh banget teman-teman tepuk tangan ya. Kak Deborah sudah memimpin acara ini dengan sangat baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang keren banget. Terima kasih Kak Eca. Kak Eca juga sudah menjadi MC yang baik juga hari ini, dan aku yakin teman-teman semua di sini pasti senang banget. Terima kasih Kak Deborah. Oke Kak Deborah, persilakan untuk turun stage. Oke teman-teman, di sini juga aku nggak akan lupa untuk apresiasi kepada teman-teman penonton di sini. Terima kasih atas waktunya, udah meluangkan waktu mengikuti acara ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman di sini, kalian itu udah yakin true love atau perlu self love dulu nih? Kita udah sampai di penghujung acara. Aku Teresa Tesalonika sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.